Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatih Ramdan Al-Farizi dengan NIM 2024-0803-106. Di sini saya akan mempresentasikan tentang permodelan proses bisnis analisis proses bisnis pada Bank Indonesia. Lanjut, latar belakang. Bank Indonesia merupakan lembaga keuangan pusat di Republik Indonesia yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi negara. Lembaga ini didirikan pada 1 Juli 1953 melalui proses nasionalisasi De Javas Bank yang merupakan bank sirkulasi dari masa kolonial Belanda. Dengan kemerdekaan Indonesia, muncul kebutuhan akan lembaga keuangan yang berdaulat demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan nilai uang. Sejarah Bank Indonesia. Bank Indonesia atau BI didirikan pada tanggal 1 Juli 1953 sebagai Bank Sentral Republik Indonesia menggantikan fungsi De Javas Bank (DJB) yang sebelumnya merupakan bank sirkulasi pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1828 sampai 1953, De Javas Bank didirikan oleh Belanda sebagai bank sentral dan komersial di Hindia Belanda. Kemudian tahun 1953 pemerintah Indonesia nasionalisasi DJB dan membentuk Bank Indonesia sebagai bank sentral melalui UU Nomor 11 Tahun 1953. Kemudian tahun 1953 sampai 1968 BI menjalankan fungsi ganda sebagai bank sentral dan bank komersial. Kemudian lanjut di tahun 1968 UU Nomor 13 Tahun 1968 menetapkan Bank Indonesia fokus sebagai bank sentral, fungsi komersial dipisahkan ke Bank BNI, BRI, dan lain-lain. BI menjadi lembaga independen lewat UU Nomor 23 Tahun 1999 dengan fokus menjaga stabilitas rupiah. 2019 sampai sekarang fungsi pengawasan Bank Indonesia dialihkan ke OJK. BI fokus pada kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, dan inovasi seperti QRIS, BI Fast, dan rupiah digital. Lanjut ke struktur organisasi. Di sini ada struktur organisasinya bisa dilihat. Di sini ada gubernur, deputi gubernur senior sampai 7 deputi gubernur. Lanjut. Di sini ada valuation-nya. Di sini ada aktivitas utama, monetary policy, ada financial system stability, ada payment system regulasi and oversight. Yang keempat ada currency issuance and management. Yang kelima ada foreign exchange reserve management. Yang keenam ada economic and financial research and statistics. Lanjut lagi ke support actives. Yang satu ada teknologi development, yang kedua human resource management, yang ketiga ada procurement, yang keempat ada film infrastructure, yang kelima ada public relation and communication. Lanjut, business process. Pengumpulan data dan statistik. Bank Indonesia mengumpulkan berbagai informasi mengenai ekonomi makro dan mikro dan dari sejumlah sumber seperti inflasi, PDB, nilai tukar, suku bunga pasar, neraca perdagangan, neraca pembayaran, statistik transaksi, sistem pembayaran, contohnya QRIS dan BIFAS. Analisis moneter dan stabilitas keuangan. Data yang diperoleh dianalisis untuk menilai kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi risiko dalam sistem keuangan dan sektor perbankan. Efektivitas sistem pembayaran. Kemudian ada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dapat rutin antara gubernur dan deputi gubernur Bank Indonesia untuk mengevaluasi hasil analisis dan menentukan arah serta alat kebijakan. Yang selanjutnya ada penetapan kebijakan suku bunga dan sistem pembayaran, kemudian pelaksanaan kebijakan BI Fast, QRIS, atau PT, kemudian ada pemantauan dan evaluasi dan publikasi dan edukasi kebijakan. Lanjut ke di sini ada pengumpulan data ekonomi statistik, pengumpulan di sini disediakan serta menyediakan dan mengirim data, kemudian terima validasi data.
integrasi, analisis, publikasi, akses, menggunakan data, dan selesai. Kemudian di sini ada analisis ekonomi dan keuangan, mengumpulkan data ekonomi, analisis inflasi, evaluasi, kemudian EN. Lanjut di sini ada penetapan, implementasi kebijakan, ya seperti ini. Lanjut, monitoring dan evaluasi, start, implementasi kebijakan, kemudian lanjut ke kumpulan data pelaksanaan. Kemudian di tim monitoring dan evaluasi ada analisis efektivitas. Jika iya, lanjut lagi buat laporan non-F, lanjut taruhan, audit eksternal, regional. SWT-nya, kekuatannya sebagai otoritas tunggal dalam pengelolaan moneter dan sistem pembayaran Indonesia, memiliki reputasi yang kuat di kalangan pelaku pasar domestik dan internasional. Lanjut, kelemahannya, kebijakan moneter memerlukan waktu untuk memberikan dampak pada sektor real, ketergantungan pada informasi dari luar dan ke proyeksi ekonomi global. Lanjut, peluang transformasi digital dalam ekonomi menciptakan kesempatan untuk inovasi pada sistem pembayaran nasional. Kerjasama internasional dengan bank sentral lainnya untuk memperkuat kebijakan global. Ancaman guncangan ekonomi global, perang dagang, inflasi global, suku bunga, The Fed. Resiko keuangan digital, ancaman siber, dan tantangan keamanan sistem. Dan lanjut ke kesimpulan. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran strategi dalam menjaga stabilitas moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran nasional. Proses bisnis BI dirancang secara sistematis melalui dari pengumpulan data, analisis, penetapan dan implementasi kebijakan, hingga evaluasi dan publikasi. Meskipun memiliki kelebihan seperti independensi, teknologi sistem pembayaran yang maju, dan kredibilitas tinggi, BI juga mengalami tantangan seperti efek kebijakan yang tertunda, time lag, ketergantungan pada kondisi global, dan koordinasi antar lembaga. Dengan terus memperkuat inovasi dan literasi publik, Bank Indonesia dapat lebih efektif dan menjalankan mandatnya di tengah dinamika ekonomi global dan nasional. Ini contoh paper dan teorinya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.